Shalom, sahabat suara diberkati, dimanapun Anda berada di saat ini, saya doakan Anda keadaan baik dan keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk ke renungan firman Tuhan, terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-22, ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mohon, jamahlah setiap hati kami yang mendengar, terangi pengertian kami, supaya kami bukan hanya mendengar kisah salib, tetapi mengerti kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada di satu titik hidup di mana kita tahu rasa sakit itu akan datang, namun tidak ada jalan untuk menghindarinya? Yesus ada di sana, di taman itu. Malam itu sunyi, murid-muridnya tertidur. Langit seakan menutup diri. Dan di tengah kesunyian itu, Yesus berlutut, menanggung beban yang tidak pernah ia perbuat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu pengkhianatan sudah dekat. Ia tahu ceomohan akan datang. Ia tahu cambukan, hinaan, dan salib menantinya. Namun ia tidak lari. Ia tidak menghindar. Ia berdoa sampai peluhnya bercampur darah. Di sanalah air mata itu lahir. Bukan air mata kelemahan, tetapi air mata kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, dari taman itu, Yesus melangkah, bukan ke arah keselamatan diri, tetapi ke arah salib. Ia ditangkap seperti penjahat, diadili tanpa keadilan, dicemooh oleh ciptaan yang pernah ia sembuhkan, dipukul oleh tangan yang seharusnya ia genggam. Dan di jalan itu, tubuhnya lemah, langkahnya tertatih. Namun kasihnya tidak pernah goyah. Ia jatuh bukan karena salib terlalu berat, tetapi karena beban dosa kita terlalu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sampai di salib, ia bisa turun. Ia bisa menghentikan semuanya, namun ia memilih tinggal. Salib bukan paku, salib adalah ketaatan. Salib bukan kekalahan. Salib adalah kasih yang tidak menarik diri. Di atas salib itu, Yesus tidak mengutuk. Ia menyerahkan diri. Dan dalam diamnya, keselamatan sedang dikerjakan bagi kita. Jalan itu panjang dan berdarah. Tubuhnya hancur, wajahnya hampir tak dikenali. Setiap langkah menuju salib adalah langkah kasih. Setiap jatuhnya adalah pengangkatan bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Di kayu salib itu, langit menjadi gelap, bumi bergetar, dan waktu seolah berhenti. Yesus tergantung antara langit dan bumi. Darah yang mengalir dari tubuhnya bukan tanda kekalahan, melainkan materai perjanjian baru. Di salib itu ada air mata, bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kasih yang tidak terbalas. Ia memandang mereka yang menyalibnya, dan bukan kutuk yang keluar dari mulutnya, melainkan pengampunan. Ia memandang dunia yang rusak, dan bukan penolakan yang ia berikan, melainkan keselamatan. Ketika ia berseru bahwa semuanya telah selesai, tirai bait suci terbelah, jalan kepada Allah kini terbuka. Salib yang dahulu lambang kutuk diubah menjadi tata kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, air mata salib bukanlah akhir. Itulah tanda awal pemulihan. Di sana dosa dikalahkan. Di sana maut kehilangan kuasanya. Di sana kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Dan hari ini salib itu masih berbicara. Bagi yang lelah
ada penghiburan. Bagi yang jatuh, ada pengampunan. Bagi yang hancur, ada pemulihan. Salib tidak menolak masa lalu kita. Salib menebusnya. Salib tidak menghakimi kelemahan kita. Salib memulihkannya. Salib tidak mengakhiri hidup kita, melainkan melahirkan hidup yang baru. Inilah kebenaran yang membakar iman. Inilah kasih yang tidak pernah gagal. Inilah air mata salib yang mengubah ratap menjadi pengharapan, dan kegagalan manusia menjadi kemuliaan Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita, ia pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang menghormati pengorbanan-Mu. Ajari kami berjalan dalam ketaatan, meski jalan itu sunyi dan berat. Biarlah kasih-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami, mengubah cara hidup kami, mengubah cara kami mengasihi, dan mengubah cara kami memandang keselamatan. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di kaki salib-Mu kami berdiam, dan di dalam kasih-Mu kami beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih sahabat suara diberkati. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.